Selamat pagi teman-teman kader. Semangat! Kali ini saya mau memberi contoh penggunaan metode KAP atau komunikasi antar pribadi untuk mengajak orang dewasa periksa tekanan darah di posyandu. Yuk kita tonton bersama. Langkah pertama, kader melakukan pendaftaran menggunakan kartu bantu pemeriksaan di posyandu. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi. Selamat datang di posyandu ya. Terima kasih, Bu. Apa kabarnya Bu Sina? Alhamdulillah sehat. Ini mau periksa lanjutan. Iya. Sebentar ya, saya catat. Nanti dilanjut ke langkah 2. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Langkah kedua, kader melakukan pengukuran dan penimbangan berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan tekanan darah. Kader melakukan mencatat hasil pemeriksaan pada kartu bantu pemeriksaan di posyandu. Langkah ketiga, kader melakukan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran pada kartu bantu pemeriksaan di posyandu. Terima kasih. Terima kasih. Langkah keempat, kader memberikan pelayanan kesehatan dengan pengecekan screening hipertensi. Langkah kelima, kader memberikan penyuluhan tentang hipertensi. Pagi. Aja ya, saya lihat ya. Bisa aja, Mila. Sini sendiri. Sama suami saya. Percakapan yang baru saja kita dengarkan merupakan teknik obrolan informal. Saat membuka pembicaraan, perhatikan kondisi si ibu yang diajak bicara. Boleh gak panggil? Udah lama saya gak ketemu, pengen ngobrol-ngobrol. Oh, boleh. Bentar ya, Bu ya. Bapak. Aduh, Pagi, apa Bu. kabar? Pagi. Pagi. Ini juga kelihatan sehat, seger ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Bapak kenapa nggak nemenin Ibu ikut sini? Nggak ikut Badan cek? saya kan sehat-sehat aja, Bu. Biar Ibu aja yang periksa. Waduh, jadi Bapak badannya sehat ya. Nah, cerita dong tipsnya apa? Bapak kelihatan sehat, seger. Saya jadi Kalau tahu. saya sih seminggu 3 kali jogging ya, Bu ya. Jogging. Bapak joggingnya di mana? Biasa, Bu, kita di taman komplek ya, Bu ya. Iya, Muter-muter sering jalan. aja sambil Jalan aja. Berdua Iya. dengan Ibu. Iya. Sama saya ditambah badminton. Oh, jadi Bapak rajin olahraga seminggu 3 kali bareng sama Ibu ya, kelihatan sehat. Nah gini Pak, saya boleh nggak menceritakan atau kita sharing tentang pemeriksaan kesehatan? Boleh. ya? Boleh, Bu. Nah, Percakapan yang baru saja kita dengarkan merupakan teknik argumentasi harmonis. Kader di sini tidak langsung mematahkan, justru menunjukkan kelebihan. Bapak kesini naik apa? Naik sepeda motor sama Ibu tadi Oh, boncengan. naik motor, mesra sekali ya. Bisa, Mila. Ini kita ibaratkan motor itu juga kan punya masa untuk dicek dan diservis. Betul ya Pak? Nah motor Bapak kalau cek atau servis ke motornya tuh berapa bulan sekali? Biasanya sih saya sebulan sekali karena kan motor saya kan tiap hari Bapak dipakai kan kerja. kantor. Iya. Jadi servisnya sebulan sekali. Betul. Itu motor. Betul. Kalau nggak diservis kenapa Pak?
Ya mogok ya Bu. Iya. Bisa Jadi, mogok. Iya Bu, motor kalau mogok tidak kan berabe. berabe, nggak bisa kerja ya Pak. Iya. Nah, itu motor aja yang kelihatannya baik itu harus kita servis. Nah, begitu juga tubuh kita. Kita merasa nyaman nih, kita berusaha aman-aman aja, tapi kita nggak tahu motor bisa mogok, motor mogok itu bahaya. Tubuh kalau terjadi sesuatu itu lebih bahaya Pak. Kita tidak sadar. Misalnya karena kita anteng-anteng tiba-tiba nauzubillah kena stroke, kemudian tiba-tiba kita kena jantung misalnya. Nah, minimal kita itu periksa kesehatan itu minimal tensinya. Itu ya Pak. Iya benar juga tuh Pak. Percakapan yang baru saja kita dengarkan merupakan teknik pesan dengan perumpamaan. Bisa kita perhatikan, Kader menggunakan perumpamaan motor sebagai badan kita. Nah gimana Pak? Mau kan untuk periksa kesehatan? Untuk hari Maulah. ini Bu. Nah, ya untuk selanjutnya supaya badan Bapak juga sehat. Kalau gitu. saya periksa hari ini, kemudian selanjutnya kapan ya Bu? Di sini dapat kita simak, Kader mencari umpan balik dari Bapak tersebut. Kader mencari tahu minat atau tidaknya si Bapak untuk cek tekanan darah. Kalau berminat, bagus. Tetapi, kalaupun tidak, jangan berkecil hati. Jangan sewot, tetap ramah, dan jaga hubungan. Supaya besok-besok bisa kita ajak kembali. Nah, jadi kalau Bapak hari Bapak bisa bareng ibu. Bareng Ibu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa bareng ibu. Jadi Boleh. jadwal kita, Ibu kan udah tahu ya kalau Iya. jadwal kita di minggu kedua setiap hari Senin. Nah, jamnya itu dari jam 9 sampai jam 12. Bapak mau pagi atau mau siang, nah silakan aja gitu. Enakan pagi kali ya Bu ya, supaya Ya. Bapak nanti langsung habis dari posyandu, Bapak langsung berangkat Ya, kerja. boleh. Tapi diantar Ibu kan? Boleh bareng-bareng ibu. Manja banget ya Bu. Minta Gitu, Bapak, Bu. diantar. Terima kasih Ibu, bisa Bapak hari ini diantar untuk ke meja 1 untuk pemeriksaan kesehatan ya Bu ya. Ya, Nah ini Ibu. bukunya, terima kasih, bulan depan jangan lupa. Baik. Apa ya, terima Ya. kasih ya Bu. Terima Baik, kasih Bu. Bu Mila. Terima kasih. Pertama, obrolan informal. Ibu Kader membuka obrolan informal dengan membicarakan hal yang sedang dilakukan oleh ibu tersebut. Ini sendiri dengan siapa Bu? Sama suami saya. Kedua, argumentasi harmonis. Ibu Kader di sini tidak mematahkan pendapat dari sang bapak meskipun pendapat sang bapak keliru. Pemeriksaan kesehatan. Boleh. ya? Ah, boleh ibu. Nah, Ketiga, pesan dengan perumpamaan. Kita simak bersama Ibu Kader menyampaikan pesan dengan perumpamaan secara baik sekali. Di sini, motor menjadi perumpamaan badan kita. tubuh kalau terjadi sesuatu itu lebih bahaya Pak. Keempat, cari umpan balik. Ibu Kader tidak mematahkan pembicaraan, malah menjalin hubungan baik dengan sang bapak. Sehat. Kalau gitu. saya periksa hari ini, kemudian selanjutnya Demikian telah kita pelajari bersama materi mengajak cek tekanan darah tinggi pada orang dewasa. Semoga apa yang kita pelajari pada materi ini dapat bermanfaat dalam perjalanan seorang kader. Mari terus berusaha dan terus belajar. Terima kasih dan sukses selalu. Selamat pagi teman-teman kader. Semangat! Kali ini saya mau memberi contoh penggunaan metode KAP atau komunikasi antar pribadi untuk pemeriksaan kesehatan lansia dengan tujuan membuat hubungan dan bergembira sebelum lansia melakukan pemeriksaan lansia di posyandu. Yuk kita tonton bersama. Langkah pertama, kader melakukan pendaftaran lansia menggunakan kartu bantu pemeriksaan di posyandu. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat datang di posyandu. Apa kabar Bu Hani? Alhamdulillah sehat. Kita lihat seperti itu. Langkah kedua, kader melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut,
dan tekanan darah, mencatat hasil pemeriksaan pada kartu bantu pemeriksaan di Posyandu. Langkah ketiga, kader melakukan pencatatan pada kartu bantu di Posyandu. Langkah keempat, nakes dibantu kader memberikan pelayanan kesehatan, kemudian dicatat pada kartu bantu pemeriksaan di Posyandu. Nih ya Bu, hasilnya sudah tulis sini. Ini merupakan catatan buat Ibu ya. Oh iya. Nah setelah ini Ibu lanjut ke meja 5 ke Bu. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya Bu. Langkah kelima, kader memberikan penyuluhan kesehatan geriatri. Halo Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, ada apa? Kesehatan yuk. Boleh. Apa tuh Bu? Tapi ngobrolnya rame-rame. Oh iya, di mana? Teman-teman ibu sudah pada Oh nunggu. iya. Yuk, Boleh? ikut yuk. Boleh Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Baik. Luar biasa, seperti cerahnya hari ini. Ada yang tahu nggak hari ini tanggal berapa? Coba yang tahu angkat tangan. Saya Bu, tanggal 28. Hebat, Ibu masih ingat. Sekarang saya akan mencontohkan 3 kata. Bunga, pintu, nasi. Ada yang bisa? Saya Bu, bunga, pintu, nasi. Luar biasa, Bapak masih ingat. Nah, sekarang saya akan melakukan gerakan duduk dan berdiri sebanyak 5 kali. Bapak Ibu bisa melakukan gerakannya secara bersama-sama. Saya contohkan dulu ya. 1, 2, nanti seperti ini ya. Kita lakukan mulai dari sekarang secara pelan-pelan. Oke? Mulai dari sekarang. 1, 2, oke, 3, 4, 5. Oke, ternyata ibu-ibu masih pada kuat. Hebat, lansia hebat. Bapak Ibu, ada sebagian dari kita yang baru bergabung nih. Supaya lebih akrab lagi, yuk kita kenalan dulu yuk. Saya contohkan dari saya dulu ya. Nama saya Nyai. Terima kasih Bu Nyai. Nama saya Bu Wati. Nah, seperti ini ya contohnya. Kita lakukan mulai dari saya sampai si Bapak. Kita mulai 1, 2, 3. Nama saya Nyai. Terima kasih Bu Nyai. Nama saya Wati. Terima kasih Nyai. Wati. Tutija. Nama saya Sani. Terima kasih Bu Nyai, Wati, Bu Sutija, Bu Sani, nama saya Diana.
Makasih Bu Nyai, Bu Wati, Bu Sutija, Bu Martina, Bu Diana, nama saya Bu Ani. Terima kasih Bu Nyai. Terima kasih Bu Wati. Terima kasih Bu Wati. Terima kasih Bu Sutija. Terima kasih Bu Mursani. Terima kasih Bu Yana. Terima kasih Bu Mika. Bu Ani. Nama saya Sofia. Saya banyak sekali yang saya hafal ini. Terima kasih Bu Nyai. Terima kasih Bu Wati, Bu Sutija, Bu Mursani, Bu Rihana, Bu Ani, Pak Sofian. Nama saya Andi. Baik, kita sebutkan nama-nama yang ada di sini secara bareng-bareng ya. Mulai dari saya. 1, 2, 3. Nama saya Bu Nyai, Wati, Bu Sutija, Bu Sani, Bu Tihana, Bu Ani, Pak Sofian, Andi. Nah, kita balik dari Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Andi. Terima kasih Pak Sofian, Bu Ani, Bu Tiana, Bu Sani, Bu Sutija, Bu Wati, Bu Nyai. Hebat, masih ingat. Lansia hebat, tetap semangat. Percakapan yang baru saja kita dengarkan merupakan teknik membangun hubungan. Kader membangun hubungan terlebih dahulu agar lansia merasa nyaman. Bapak Ibu, saya punya 8 gerakan nih. Gerakan ini nanti kita lakukan secara pelan-pelan. Saya kasih contoh dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini saya juga punya lagu pada hari Minggu. Saya contohkan dulu ya lagunya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Nah, Bapak Ibu udah hafal kan? Udah bisa? Nah, lagu dan gerak tadi kita gabungkan secara bersama-sama. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Suara suatu kuda. Hore, ternyata Bapak Ibu masih kuat, masih semangat, dan masih ceria. Lansia hebat, lansia ceria. Hebat. Percakapan yang baru saja kita dengarkan merupakan teknik pemanasan. Kader bermain permainan yang ringan bersama lansia agar lansia merasa bahagia. Nah, Bapak Ibu, saya masih punya satu lagu lagi nih. Nadanya seperti ini. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Bapak Ibu tahu kan? Tahu. Oke. Nah, liriknya kita ubah dengan lirik lansia. Saya kasih contoh ya. Sehat, sehat, lansia sehat. Lansia sehat, siapa yang punya? Sehat, sehat, lansia sehat. Lansia sehat, kita semua. Nah, seperti itu ya. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Sehat, sehat, lansia sehat. Lansia sehat, siapa yang punya? Sehat, sehat, lansia sehat. Lansia sehat, kita semua. Hore, ternyata
ternyata Bapak Ibu masih semangat, masih ceria. Lansia sehat, semangat. Nah, saya mau bikin satu perlombaan nih. Lomba gerak dan lagu. Lagu yang mana? Lagu yang tadi Pak Andi. Yang mana? Lagu ada Yang dua. lansia sehat. Masih ingat nggak? Oh ya. Saya bagi 2 kelompok dulu. Kelompok 1 saya bikin dari Bu Wati sampai Bu Tihana. Nah, kelompok 2 dari Bu Hani sampai Pak Andi. Nah, nanti dari gerak lagu yang paling kompak, itulah pemenangnya. Dapat dong pasti. Gimana? Ibu-ibu semangat nggak? Siap. Buatkan gerakannya yang paling seru. Oke? Oke. Oke, silahkan dipersiapkan. Oke. Perlombaan kita mulai ya. Nah, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silahkan kelompok 1 untuk berdiri dan dimulai perlombaannya. Saya persilahkan. 1, 2, 3. Sehat, sehat, lansia sehat. Lansia sehat, siapa yang punya? Sehat, sehat, lansia sehat. Lansia sehat, kita semua. Lansia sehat, ceria. Keren, terima kasih kelompok 1. Semangat cerianya. Silakan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sehat, sehat, lansia sehat. Lansia sehat, siapa yang punya? Sehat, sehat, lansia sehat. Lansia sehat, kita semua. Oke, kelompok 2 tetap semangat ya. Baik, saya lihat dari kelompok 1 dan kelompok 2 masih semangat, masih penuh ceria. Dari lomba saat ini kelompok 1 dan kelompok 2 nih gerak dan lagunya bagus-bagus semua, kompak. Jadi saya bingung nih juaranya siapa ya? Juaranya ternyata kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang masih tetap semangat, tetap ceria. Bagaimana perasaannya hari ini setelah bermain Bapak Ibu? Senang tidak? Senang. Baik, saya minta sebutkan satu aja hasil dari pelajaran kita pelajari hari ini. Yang bisa tidak? Belajar bermain sambil bertepuk tangan, Bu. Betul, gerakan Ibu masih bagus. Nah, bulan depan nanti kita ketemu lagi rame-rame bersama teman-teman. Ada apa sih bulan depan? Ada yang tahu? Rame-rame sambil bermain. Betul, kita ketemu lagi rame-rame bersama teman-teman. Sama lansia sehat. Lansia sehat. Pertama, bangun hubungan. Kader di sini mengajak lansia saling berkenalan, mengetahui nama satu dengan yang lainnya, sehingga akan lebih menciptakan keakraban lansia. Kedua, pemanasan. Supaya lansia tertawa dan bergembira, kita dapat melihat kader membimbing para lansia untuk melakukan pemanasan dengan bernyanyi dan bergerak. Ketiga, pengantar belajar. Kita lihat bagaimana ibu kader mengajak lansia lomba bernyanyi, lalu membahas isi lagunya.
Keempat, mencari umpan balik. Dapat kita lihat, Kader menanyakan perasaan lansia setelah bermain dan menanyakan apa yang sudah dipelajari hari ini. Nah, itu tadi contoh metode KAP atau komunikasi antar pribadi untuk membangun hubungan dan bermain untuk lansia saat melaksanakan pemeriksaan kesehatan lansia. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat dan sukses selalu.